Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to the Edukasip English Online Learning. Well, my name is Elma dan di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah join dengan online learning yang disediakan oleh Edukasip ini. Tim Edukasip dan saya berharap semoga online learning ini bisa bermanfaat bagi semuanya dan juga bisa membantu untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya. Amin. So, sesuai dengan vote yang kemarin, banyak dari teman-teman yang ingin belajar basic knowledge of English. Jadi, untuk pertemuan pertama ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bahasa Inggris dari dasar ya. Nah, di sini akan ada 3 bagian dalam sesi minggu ini. Yang pertama adalah penyampaian learning materials-nya. Di situ saya nanti akan memberikan video yang berisikan materi yang akan kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah discussion, di mana kita bisa berdiskusi, bertanya jawab, seperti itu. Setelah discussion, kita akan ada weekly exercise. Di situ kita bisa menerapkan teori yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, then. But before that, sebelum itu saya ingin mengajak teman-teman untuk brainstorming terlebih dahulu. Ya, ini fungsinya adalah untuk menyiapkan teman-teman semua biar tidak terlalu kaget dan juga tidak sepaneng ya. Kita belajarnya santai saja tapi tetap fokus, oke? Nah, di sini brainstormingnya ada 2 langkah. Nah, yang pertama saya ingin teman-teman memikirkan tentang satu hal. Hal tersebut bisa apa saja. Jadi, silakan memikirkan satu hal. Kemudian kalau sudah berhasil menemukan satu hal tersebut, saya ingin teman-teman mengucapkan bahasa Inggris dari hal yang sudah teman-teman pikirkan melalui voice note di grup chat. Nah, jadi contohnya ya, misalkan saya sekarang memikirkan tentang PR. Nah, nanti saya akan membuat VN di grup chat Edukasip yang isinya adalah homework. Nah, seperti itu. Jadi hanya satu hal dan itu bisa saja satu kata seperti itu ya. Tinggal di VN kan seperti itu, nanti akan saya cek satu persatu. Oke? So, saya akan memberikan beberapa waktu seperti itu. Silahkan dilakukan dan akan saya tunggu. Thank you. So, okay everyone, that's all about the brainstorming session. Kemudian kita akan masuk ke learning material yang akan kita pelajari hari ini. Saya akan mengajak teman-teman untuk berkenalan dengan 5 kelompok-kelompok kata dalam bahasa Inggris. Jadi judulnya adalah 5 parts of speech. Sebenarnya parts of speech itu sendiri terdiri dari lebih dari 5 kelompok-kelompok atau kelas-kelas kata. Tapi untuk kesempatan kali ini, saya ingin memfokuskan teman-teman untuk berkenalan dengan 5 kelompok kata berikut ini. Jadi nanti kalau masih ada waktu, sisanya akan saya jelaskan lagi. Di sini yang pertama ada noun, kemudian ada pronoun, kemudian ada verb, yang selanjutnya ada adjective, dan yang selanjutnya adalah adverb. So, yang pertama yaitu noun. Noun sendiri itu artinya kata benda ya kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita berbicara dengan kelas atau kelompok kata yang termasuk dalam kata benda, itu pasti tidak bisa meninggalkan 2 hal. Yang pertama bisa benda hidup atau makhluk hidup, dan juga benda mati atau makhluk tak hidup. Nah, jadi sebenarnya noun itu sendiri fungsinya untuk menamai seseorang, binatang, tumbuhan, tempat, atau benda mati yang ada di sekitar kita. Nah, jadi yang termasuk ke dalam kelas noun atau kata benda bisa benda-benda hidup dan benda-benda mati ya. Contohnya sudah saya sebutkan di situ ada manusia, bisa juga tumbuhan, bisa juga binatang, dan juga benda mati, contohnya benda-benda atau tempat-tempat yang ada di sekitar Anda. Nah, jadi itu kelas kata yang pertama, kata benda. Kemudian kelas kata yang selanjutnya adalah pronoun. Pronoun itu artinya kata ganti benda. Nah, kata ganti benda itu fungsinya untuk menyebutkan kata benda yang sudah disebutkan sebelumnya. Ini untuk menghindari terjadinya pengulangan. Jadi contohnya, saya akan memberikan kalimat dalam bahasa Indonesia. Contohnya, Rina adalah seorang siswi yang baik. Dia tinggal bersama ibunya. Nah, bisa kita lihat bahwa di kalimat selanjutnya tidak disebutkan nama Rina lagi, tetapi menggunakan kata ganti dia. Nah, dalam bahasa Inggris juga ada seperti itu. Namanya pronoun, kelas kata yang kedua ya. Jadi kata ganti benda dalam bahasa Inggris ada 2, tergantung hidup atau matinya.
Jadi untuk benda hidup biasanya berhubungan dengan manusia atau orang. Di situ bisa menggunakan kata ganti I, you, they, we, he, sama she. Kalau I itu aku, you itu kamu, they itu mereka, we kita, he kata ganti dia tapi untuk laki-laki, she kata ganti dia tapi untuk perempuan. Sedangkan untuk benda tak hidup biasanya cenderung menggunakan kata ganti it, ya. Oke, itu kelas kata yang kedua, pronoun. Selanjutnya adalah kelas kata yang ketiga yaitu verb. Verb itu kata kerja. Kalau mendengar kata kerja, itu biasanya berhubungan dengan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang kita laksanakan dari mulai kita bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kita ngapain aja, itu kita melakukan suatu pekerjaan. Dan itu termasuk ke dalam golongan atau kelas kata yang ketiga yaitu verb, kata kerja. Di sini kata kerja dibagi menjadi dua, yaitu kata kerja utama dan kata kerja linking. Kata kerja utama itu kata kerja yang bisa muncul dengan sendirinya. Nah, di sini teman-teman tidak usah bingung ya, yang dimaksud muncul dengan sendirinya itu bisa berdiri sendiri. Contohnya, di situ ada read, membaca, swim, berenang, run, berlari, dan sebagainya. Aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Sedangkan kata kerja linking itu kata kerja yang biasanya berhubungan dengan to be. Is, am, are, was, were. Nah, jadi itu juga termasuk kata kerja ya, tapi kata kerjanya namanya kata kerja linking. Tidak usah bingung ya teman-teman. Oke, kemudian kelas kata atau kelompok kata yang selanjutnya adalah adjective. Adjective adalah kata sifat yang fungsinya digunakan untuk menyebutkan kualitas atau sifat dari suatu benda. Nah, kata sifat itu sendiri melingkupi beberapa hal. Di sini ada 5 yang saya sebutkan. Ada subjektif, ada ukuran, ada umur, bentuk, dan warna. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman menemukan yang lebih dari 5 ini, nanti bisa didiskusikan bersama-sama, kita sharing pengetahuan yang sama seperti itu ya. Nah, di sini yang pertama adalah subjektif. Subjektif itu berhubungan dengan pendapat kita tentang suatu hal. Di sini contohnya ada beautiful, ada cute, ada high. Nah, jadi misalkan beautiful itu artinya kan indah atau cantik ya. Kemudian ada cute, imut, high, tinggi. Nah, jadi itu kita mengucapkan pendapat kita tentang suatu benda atau suatu hal. Itu termasuk kata sifat. Kemudian yang kedua, yang berhubungan dengan ukuran, itu juga termasuk kata sifat. Contohnya ada small, ada big, ada huge. Huge itu artinya besar ya. Jadi dia sinonim dengan big. Tapi ukuran huge itu lebih besar daripada big. Nah, kemudian yang ketiga itu yang berhubungan dengan umur juga termasuk ke dalam kata sifat. Contohnya ada old, tua, new, baru, young, muda. Jadi kalau ketemu kata itu, oh berarti itu termasuk adjective. Seperti itu. Kemudian ada bentuk yang berhubungan dengan bentuk benda. Biasanya contohnya ada round yang artinya lingkaran, oval yang artinya lonjong, square yang artinya kotak, seperti itu. Nah, itu juga termasuk ke dalam kata sifat atau adjective. Kemudian ada warna. Nah, kalau ketemu kata-kata yang berhubungan dengan warna itu juga termasuk adjective ya. Oke, kemudian kelompok kata selanjutnya adalah adverb. Adverb itu kata keterangan. Nah, di sini kata keterangan itu sama dengan adjective atau kata sifat yang tadi. Dia bercabang lagi. Kata keterangan bisa digunakan untuk menunjukkan waktu. Contohnya, tomorrow artinya besok, tonight artinya malam ini, today artinya hari ini, now artinya sekarang, yesterday artinya kemarin. Nah, jadi kata-kata yang menunjukkan keterangan waktu itu biasanya berhubungan dengan adverb of time, ya. Keterangan juga bisa digunakan untuk menunjukkan tempat atau lokasi terjadinya suatu hal. Misalkan, there artinya di sana, here di sini, away jauh, nearby dekat. Dan kata-kata lain yang menunjukkan keterangan tempat. Oke. Kemudian ada keterangan cara. Biasanya menjelaskan cara melakukan sesuatu. Di sini ada contohnya yaitu slowly artinya dengan pelan, carefully dengan teliti, fast dengan cepat, easily dengan mudah. Dan contoh yang lainnya. Kemudian ada keterangan yang menunjukkan sering tidaknya suatu hal dilakukan. Contohnya di sini ada always. Always itu berarti selalu dilakukan. Mungkin itu setiap hari atau setiap minggu, tapi itu selalu dilakukan.
Kemudian bawahnya ada often. Often itu artinya sering. Kemudian bawahnya lagi ada sometimes. Sometimes itu artinya kadang-kadang. Rarely artinya jarang. Never artinya tidak pernah. Itu juga termasuk keterangan ya. Dan di sini saya ingin menambahkan satu catatan penting. Ternyata kata keterangan itu dapat dibuat dengan menggunakan rumus adjective ditambah le. Kata sifat ditambah le. Contohnya di situ ada peaceful. Peaceful itu kata sifatnya, artinya damai. Ditambah le, jadi peacefully dia sudah menjadi adverb. Nah, jadi pembuatannya juga ada yang seperti ini ya untuk adverb itu sendiri, terutama untuk keterangan cara. Jadi contohnya di situ ada the turtle walks slowly. Kura-kuranya berjalan dengan pelan. Nah, slowly sebenarnya dari kata slow ditambah le. Nah, dia sudah membentuk adverb seperti itu ya. Kemudian the book is extremely cool. Bukunya sangat keren. Nah, kemudian she is speaking too harshly. Harshly itu artinya dengan kasar. Harsh itu kasar kata sifat, tapi ditambah le jadi dengan kasar. Dia sudah menjadi adverb. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke sesi selanjutnya ya semuanya. Di sini, teman-teman tinggal menentukan kelas-kelas dari kata yang sudah ditulis tebal dan miring di soal-soal di bawah ini. Nah, jadi pergunakan learning video yang sudah saya share tadi tentang materinya untuk mengerjakan ini, dan juga nanti kalau misalkan masih mengalami kesulitan bisa chat di grup WA atau bisa japri ke WA saya seperti itu ketika mengerjakannya. Nah, jadi di sini saya sudah memberikan satu contoh untuk nomor 1 cara mengerjakannya ya. Di sini ada my father has 3 motorcycles. Yang ditulis tebal dan dicetak miring adalah motorcycles. Ayahku mempunyai 3 sepeda motor. Nah, karena sepeda motor termasuk ke dalam kata benda, dan kata benda dalam bahasa Inggris adalah noun, berarti motorcycles itu termasuk ke dalam kelas noun. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Kemudian nomor 2 sampai nomor 6 juga tinggal dicari kelas-kelas dari kata-kata yang sudah ditulis tebal dan dicetak miring ya semuanya. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh untuk bertanya kepada saya pribadi, bisa juga lewat grup WA seperti itu. Akan saya berikan kesempatan atau beberapa waktu untuk mengerjakannya. Kemudian instruksi selanjutnya akan saya berikan di grup WA. So, thank you so much for today. See you, good luck, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.